Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musabihil wal ikram, ya wal jalil wal ikram, wa tahirin wal mujahidina, amma ba'du. Ibadullah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah dunia akhirat, zahir dan batin. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Sumatera Barat, dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Tentunya kita tidak lepas dari tuntunan belajar. Untuk itu, dalam makom majelis zikir Ma'rifatullah, dalam tayangan YouTube Buya Pasaman Timur, kupas tuntas ilmu hakikat amal ibadah, insya Allah akan selalu berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan. Tapi bagi para jemaah yang ingin mendapatkan bimbingan langsung, silakan menghubungi nomor di layar deskripsi YouTube Buya Pasaman Timur untuk mendapatkan bimbingan 1 kali dalam satu minggu. Insya Allah pada waktu dan kesempatan yang kita muliakan ini, kita akan kembali melanjutkan bagian ketiga tentang kajian sebuah wujud, yang mana wujud ini sudah mencapai la ta'yin sani, yaitu dikala bersekutunya sifat Allah dengan keumatannya sendiri, atau sering kita sebut dengan Jabariyah titik 3 di dalam Al-Quran. Sebagaimana di tayangan yang sebelumnya kita sudah bicarakan dari ta'yin titik 1, la ta'yin awal titik 2, dan la ta'yin sani titik 3. Dinamakan titik sebuah wujud, jumlah menentukan perbedaan Jabariyah, bukan perbedaan kodrat. Sekali lagi saya sampaikan, tanda titik dalam Al-Quran bukan membedakan wujud, tapi justru menyamakan suatu wujud, bahwasan wujud itu hanya satu dalam Jabariyah yang berbeda jumlahnya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dalam tempo dan kurun waktu yang kita pelajari ini, pada bagian ketiga kajian wujud ini akan bersifat kepada zikir hi dan Ini adalah juga masuk golongan zikir nafas,
masih tergolongan kepada zikir nafas. Artinya apa? Masih dikendalikan dengan kodrat diri atau nafas. Dalam hubungan tajali daripada la ta'yin sani ini, titik 3 ini, di sini kita sebetulnya sudah bisa menyimpulkan kodrat yang Allah jadikan dengan sifat ahadiyahnya dengan 3 kodrat, yang mana di sini 3-nya dihitung dalam bentuk jumlah dari sisi wujud, bukan bentuk perbedaan. Kita disuruh oleh Allah tidak bisa mengartikan nama yang berbeda, tetapi mengartikan sejarah yang berbeda, yaitu dari titik 1, 2, dan 3. Ini yang dikatakan wujud, wujudullah dan maujudullah. 3 perkara adalah hitungan bilangan dari Allah, rumus ilahiyah. Rumus ketuhanan bersifat 3 kodrat. Rumus alam bersifat 6, rumus sifat berjumlah 7, rumus kodrat berjumlah 8, dan rumus hakikat berjumlah 9. Nah, inilah yang harus menjadi penguasaan para ulama tauhid. Penguasaan Jabariyah adalah puncak kebenaran dari kita menguasai sebuah kajian calon pemimpin dari segala umat. Tapi kalau Jabariyahnya kurang, jangan dulu memimpin umat. Kasihan umat dipimpin setengah-setengah. Nah, inilah yang dimaksud kebenaran. Ingat, bidahlihi marifatul haq bil ilmi. Dalilnya Allah yang akan menentukan keselamatan umat. Jangan main-main dengan Jabariyah Allah. Untuk itu saya harapkan kepada seluruh kita sesama umat muslim, marilah kita sama-sama berlomba fastabiqul khairat, menyelamatkan umat menuju singgasana ilahiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah, dimaksud dengan la ta'yin sani adalah saatnya Allah berinsan kepada alam dirinya. Allah berinsan dalam bentuk kodrat umat. Di titik 3 ta'yin menandakan la ta'yin sani. Bertakyinnya Allah atau bertakyunnya Allah kepada dirinya sendiri bersifat keumatan. Jatuh titik 3 dalam makom 3 serba 3, 3333. 3-nya ada 4. Pertama 3 pada nur, 3 pada zat, 3 pada batin, dan 3 pada wujud. Inilah yang harus menjadi pemahaman kita yang hakiki. Kalau ada bilangan 3 itu sudah pasti perhitungan Allah. Alif lam mimnya, aras kursi dan keramatnya, batin zat dan nurnya, kodrat iradat ilmunya, semua itu sudah pasti perhitungan Allah dari kelipatan 3 hijaiyah atau alif lam mim dalam Al-Quran. Tetapi apakah bisa kita hanya mengimani seperti itu? Mengetahui bisa, kalau mengimani harus belajar. La ta'yin sani di dalam perhitungan perjalanan Allah dan bersekutunya dengan sifat keumatannya sendiri. Ini melahirkan dinamakan dengan insan. Inilah alif nun sin daripada 3 kodrat tersebut. Jatuh kepada kodrat sifat batin akhir daripada la ta'yin sani adalah batin. Apa yang dimaksud dengan la ta'yin sani adalah batin? Batin semula semua yang terlihat itu jadi. Batin asal muasal semua yang terlihat itu jadi, dan dia diakhiri dengan dipulangkan semuanya, hilang lenyap kembali kepada wujud sebelum semua itu terjadi. Itulah yang dikatakan batin, laksana manusia pulang kepada Allah. Jadi dalam perhitungan la ta'yin sani, kenapa dia masuk la ta'yin sani adalah perhitungan keumatan Allah pada dirinya?
Disinilah Allah mulai berkasih dan bersayang kepada kita. Mulai dia bersekutu dengan sifat Asmaul Husnanya. Mulai dia bersekutu dengan sifat dan zatnya sendiri. Sir dan batinnya beserta wujudnya yang tidak berubah. Makanya kalau kita kaji sifat 25 salbiyah itu tidak dimiliki oleh umat. Yang dimiliki oleh umat lebih dari 5 nafsiyahnya dan ma'nawiyahnya. Nafsiyahnya masih juga dirahasiakan. Tetapi di dalam kita mendirikan mawujudullah la ta'in sani, mawujudnya adalah kodrat nur. Ibaratnya kodrat nur ini adalah berpegang kepada ruh dan mawujud kepada jasad. Disinilah saninya atau insannya. Inilah yang dikatakan sifat saninya. Makanya tajalli terakhir daripada Allah adalah batin. Inilah batin az-zahiru wal batinu. Allah itu memiliki zahir dengan menampakkan yang batin berupa zahir atau na'an'am. Allah fil zahiru wallahi fil batinu. Nah, inilah yang dikatakan bersifat batin. Batin ini adalah kita mewujudkan. Bagaimana kita mewujudkan nur ilahiyah itu sehingga dia mewujud menjadi kodrat. Inilah marifat pada zikir dan ih. Di saat ih ini bertajali dengan adalah perjalanan kodrat batin bertajali. Jadi kalau kita sudah bisa memberikan suatu pedoman, saya sampaikan dari awal, zikir ini adalah suatu yang disaksikan, yang mana kita mendengar kodrat atau aras dari yang kita saksikan. Yang kita saksikan dan yang kita dengar inilah yang dinamakan zikir. Inilah tajalli daripada ih dan I adalah ilaihi, I adalah ihsan, dan I adalah bertajali dalam bentuk ini adalah kodrat batin. Jadi begitu kita naik turunkan kodrat nafas, nanti dia di situ kita hilang dan lenyap, dan tiada di atas tiada, dan tiada ada dalam sesuatu yang ada, maka dia mewujud dengan tajalli dia naik, dia bertajali dari tiada sampai dia menjadi ada, dan kita buka penglihatan yang ada adalah dia. Inilah ih dan ini sarana, tempat zat, tempat semua tajalli yang bersifat batin dinamakan dengan zikir Ini adalah tajalli daripada semua sifat batin, sir dan wujud. Kalau dia bertajalli, dia pasti memakai kalimat turun, baru dijalikan dengan saat nafas keluar. Sebegitunya bunyi itu kita dengar, kita saksikan mawujudullah awal, tak saninya. Awal saninya kita lihat dan kita pandang dari ada dan tiada tadi. Dari awal ketiadaan dari semua yang dijadikan oleh Allah berakhir dengan ada dan terlihat. Inilah yang harus menjadi pokok pandangan marifat di dalam kita mentajalikan kajian daripada zikir dan tadi. Jadi kalau kita melaksanakan zikir-zikir tersebut, kita harus benar-benar melihat kenyataan daripada itu semua dan mendengar wujud-wujud daripada itu semua. Mendengar dan melihat, mendengar adalah menyaksikan atau zikir, dan melihat adalah dengan memakrifat atau bermakrifat. Nah, inilah yang Allah selalu sampaikan
yang selalu pernah saya juga sampaikan kepada semua umat, bahwasanya inna ja'altuka fil qadu muhais, di engkau mendengarkan sesuatu yang berbunyi di dalam hati kita. Nah gitu. Hadirin para jemaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Jadi dengan adanya kita mengetahui bahwasannya la ta'yin sani itu menandakan pembuktian sesuai apa yang pernah dikatakan oleh Allah. Di dalam qudsi Allah, Allah katakan alayya mayinun wa qad khalaqtuka min qablu ma lam tahu sa'iyya. Aku telah menjadikan kamu lebih dahulu, sedangkan engkau belum jadi sesuatu. Allah sudah jadikan, tapi belum berbentuk apapun di saat itu. Nah inilah puncak la ta'yin sani. Puncak dari la ta'yin sani dengan tajalli. Bangkitlah diri zikir, diri sir. Bangkitlah diri sir atau diri Bangkitlah diri dan dia bertajali dengan mewujud berupa di dalam kodratnya sendiri. Dan kita akan saksikan bagaimana perjalanan ada dan tiada tadi. Dan adalah pegangan dari tajali la ta'yin sani, makanya huruf sin diawali dengan titik 3. Kenapa? Inilah keputusan manusia, itu adalah keputusan mutlak bagi Allah. Mawujudullah yang nyata. Sin dinamai dengan titik wujud 3. Nah sekarang dari titik 3 yang di sin itu ada enggak berubah namanya? Tidak ada perubahan nama di situ, kecuali perubahan asma kodrat. Wujudnya tidak ada berbeda, tetap namanya wujud meskipun dia 3. Artinya nurani, rohani, rabbani itu adalah satu. Inilah makna dari sin bertitik 3. Allah la ta'yin sani. Di saat dia bertitik 2 dalam ta, terbentuklah awal dirinya yang dia saksikan. Dan terjadilah di sisi di titik ba. Disinilah asal muasal Allah bicara dengan dirinya sendiri. Inilah yang nama la atau dikatakan ta'yun. Ta'yun dan ta'yun awal dan ta'yun sani. Nah disinilah kita melihat tidak ada perbedaan daripada kodratnya yang 3 itu. Tidak ada, makanya diwajibkan bagi kita bermunajat sebelum bepergian. Illahi ya rabbuka wujudullah. Nah disinilah Allah telah titipkan kepada sekalian alam bahwasannya yang bepergian ini adalah wujudku sendiri. Maka kita wajib menyampaikan amanah itu kepada langit dan bumi beserta isinya. Illahi ya rabbuka wujudullah. Nah inilah yang dikatakan wujud. Jadi dengan kita sudah mengetahui bagaimana kita mendapatkan pemahaman wujud atau titik, mulai dari ta'yin, la ta'yin awal dan la ta'yin sani. Titik 3 membuat kodrat 3 dalam diri, bersifat Allah pada qalbi, berbatin Allah pada markubah jantung, dan bertajali Allah pada ma'ni kening kita. Inilah titik 3. Dikala dia berinsan dinamakan insan, dikala dia berpulang dinamakan sin, dan dikala dia berkodrat dinamakan nas. 3 kali 8, 3 bersifat Allah dalam 24 jam. 3 kali 8, 24.
Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, jangan mau diperbudak ilmu. Ingat itu, kebenaran ada di dalam diri kita. Jadi apabila ada seseorang yang menuntun kita ke dalam diri kita dan mempertemukan kita dengan Allah, itulah guru yang benar. Tapi apabila dia hanya bercerita dan bercerita, kalau hanya berilmu, iblis pun tinggi ilmunya. Nah, ini juga harus benar-benar kita harus mengenal lebih jauh bagi orang yang menerima pelajaran tauhid. Jangan hanya menumpang kendaraan mereknya tauhid, tetapi dia juga termasuk orang yang menumpang. Nah, inilah yang harus membuat kita hati-hati menghindari daripada kita mendapatkan murka Allah dengan kodrat kafir sindiknya. Hindari itu. Jamaah, dengan kita meningkatkan pemahaman kepada Allah, insya Allah semakin tinggi kualitas diri kita, kuantitas diri kita, maka semakin tinggi kualitas ibadah kita. Jangan mau sekali-kali diajak mengkaji diri tanpa mendirikan kaji dalam solat, solat dalam diri dan diri dalam solat. Karena kita akan terlepas daripada tauhid menjadi sebuah ilmu. Inilah yang akan membuat kesesatan. Untuk itu para jemaah sekalian, insya Allah mudah-mudahan dengan bagian ketiga ini jelas sudah huruf sin itu kenapa titik tiga. Karena tiga itu tidak boleh dikatakan tiga, dia adalah satu. Inilah ahad. Sin itu adalah aftarnya Allah, sifat nyata bagi Allah, tapi adalah rohani yang bersifat ba'dal tunggal wahid, yang selalu berpegang kepada kata ilah, dan jasad berpegang kepada ta'ala. Inilah dasarnya usolli menjadi lillahi ta'ala. Insya Allah mudah-mudahan di lain waktu kita akan meningkatkan pemahaman kita lagi. Bertauhid bersama Allah, pilihan tidak ada lagi pilihan lain, hanya bertauhid. Hidup ini adalah pilihan jemaah, para hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat. Jangan kau buang umurmu dengan sia-sia, tapi tenggelamkanlah usiamu di dalam jalan Allah. Mudah-mudahan mati itu adalah hidup yang paling panjang, insya Allah. Tapi apabila engkau jauhi dia, maka hidup ini adalah kematian yang paling cepat. Baik para hadirin sekalian, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat buat kita bersama dan bisa kita laksanakan pemahaman ini dengan melakukan zikir dan insya Allah mudah-mudahan berkah. Dan tontonlah YouTube ini dengan baik, karena tidak ada maksud dan tujuan melainkan meningkatkan iman dan takwa kita, tanpa niat memenangkan mengalahkan siapapun. Kita ikhlas dunia akhirat, insya Allah. Baik jamaah sekalian, bagi yang ingin memahami silakan menghubungi nomor yang ada di layar deskripsi YouTube Buya Pasaman Timur, dan kita belajar pada grup dan akan mendapatkan bimbingan seminggu sekali sesuai jadwal. Insya Allah Indonesia dan mancanegara sama-sama sudah memahami dan dalam masa belajar dalam YouTube Buya Pasaman Timur. Baik para hadirin, para jamaah pada grup dan wilayah manapun di seluruh wilayah Republik Indonesia dan mancanegara, mudah-mudahan berakit-rakit kita kaulu berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit kita berilmu, insya Allah mendapatkan hidup bertuhan di kemudian, insya Allah. Baik, mari sama-sama kita berharap kepada Allah. Mudah-mudahan Allah akan memberikan pertolongan kepada orang yang sedang bermujahadah. Barakallahu ya karim ya rahman ya rahim. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.